Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, pemerintah Kota Bekasi pada Selasa kemarin melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Kamiplan Indonesia dalam hal pengelolaan sampah terpadu di TPST Bantar Gebang dengan kapasitas sampah 2.500 ton per hari di tanah seluas 5 hektar. Nilai investasi yang digelontorkan senilai 4.300 miliar rupiah. Lalu seperti apa dorongan dan juga respon dari aktivis lingkungan dalam melihat upaya pemerintah Kota Bekasi dalam hal pengelolaan sampah? Saya telah tersambung bersama Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia dan juga Ketua Koalisi Persampahan Nasional, Mas Bagong Suyoto. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat siang Mas Bagong. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Mas Bagong, pemerintah Kota Bekasi melakukan kerjasama dengan PT Kamiplan Indonesia dalam hal pengelolaan sampah terpadu di TPST Bantar Gebang. Mas Bagong melihat semangat dari Pemkot Bekasi seperti apa? Semangat proyeknya luar biasa. Terus Mas? Ya, jadi pemikirannya dengan semata-mata proyek ya. Investasinya habis, proyeknya berhenti. Iya. Karena kan beberapa kali kasusnya itu kan proyek yang buang-buang duit aja di Sumur Batu itu. Seperti PT NWA kali Mas ya? Iya. Ya juga yang flaring gas itu, yang proyek flaring gas itu. Iya. Juga yang composting yang udah investasi miliaran itu juga diurukin sampah itu di tengah-tengah sampah. Iya. Jadi ada juga yang hanggar yang something plan bantuan Jepang. Sekarang cuma jadi ke situ. Jadi saya kira mudah-mudahanlah wali kota udah mulai sadar gitu dan investasi 4,3 triliun itu kan besar ya, lumayan. Iya. Untuk 2.500 ton sampah itu. Ini mungkin proyeknya masuk kebijakannya dari proyek PRSDesa ini pemerintah pusat ya. PRSDesa ya. Yang perlu dijelaskan ke masyarakat itu mengenai pembiayaan itu. Apakah investasi yang 4,3 triliun itu hanya dikasih gitu sama orang Korea atau bagaimana gitu? Atau memang perlu pengembalian? Itu sifatnya itu ya itu balikannya itu duitnya itu dari mana gitu? Apa dari tipping fee atau apa, kan itu belum jelas. Kan? Iya. Kan nggak mungkin orang yang nyari duit seperak 2 perak aja berantem masa ngasih investasi 4,3 triliun nggak ada titiknya apa gitu Mas ya? Jasanya, iya kan? Iya. Itu nggak jelas. Kedua, ya sebetulnya investasinya berapa tahun sih? 30 tahun, 40 tahun. Kan kalau misalnya teknologinya insinerator kan misalnya bisa 30 tahun, 40 tahun gitu. Iya. Nah, berikutnya ini masalah teknologi apa yang mau dipakai. Dia kan hanya bilang TPA terpadu gitu. Jadi yang pokok ya sampah bisa dikembalikan menjadi sumber daya. Kedua, tingkat reduksi teknologinya itu paling enggak 80-90% atau 100%. Kan bisa ada pirolisis, ada gasifikasi, ada teknologi insinerasi atau termal, ya kan? Terus ada plasma gasifikasi. Nah, memang teknologi yang tingkatnya tinggi yang bisa mereduksi hampir 100% itu ya plasma gasifikasi itu. Nah, itu teknologinya apa gitu. Nah, ketiga, kalau itu orang Korea yang mau bangun, itu harus memang proven teknologi. Jangan dikanibal dengan teknologi yang cepat rusak gitu. Nanti kemampuannya mau ngolah 2.500 ton per hari itu
ujung-ujungnya jadi 50 ton aja nggak nyampe, ini yang jadi masalah. Iya. Keempat, mengenai katanya kan mau menyejahterakan rakyat sekitar, gitu kan. Nah sampai sekarang itu TPA Sumber Batu itu nggak pernah ngasih kompensasi sama masyarakat sekitar itu. Dulu pernah di studi kelayakan itu di clearing gas itu, ya gas itu. Katanya mau ngasih tipping fee, malah konsultannya orang dari Kanada datang ke saya nanya, memang proyek itu ngasih manfaat kepada masyarakat. Saya bilang enggak ada masyarakat dikasih itu sama proyek itu. Dia bilang kok di dokumennya ada mau kasih ini. Nah ini kan sudah dipublish nih, ya kata mau ini. Ya harus dijelaskan sebetulnya mau ngasih apa ke masyarakat sekitarnya itu kalau proyek. Nanti hanya janji-janji aja tapi nggak jelas, nggak konkret gitu. Masa sih jadi pimpinan Kota Bekasi sampai tua mau ngibulin masyarakat terus gitu. Ya, sekarang kan memang dari uang sampah itu terutama dari DKI itu banyak yang sudah disalurkan secara konkret. Masyarakat sudah menikmati. Nah sekarang Kota Bekasi ya dikit-dikit lah ngasih masyarakat biar ini gitu. Biar ya masa akhir wali kota itu jadi seneng rakyat gitu loh maksudnya itu. Nah, sekarang kan amburadul itu ngelola sampahnya nggak bisa itu. Mas Bagong, kalau melihat dari langkah Pemkot Bekasi yang sebelumnya bekerja sama dengan PT NWA Nusa Wijaya Abadi, terus sekarang berganti lagi PT Kami Plan Indonesia, arahnya kan sama, pengelolaan sampah terpadu atau bahkan ada peleburan menjadi gas kan yang disalurkan ke warga sekitar. Sebetulnya sama, cuma teknologi yang digunakan itu. Kalau yang mau bangun mah anggap aja gini lah, biarin aja semua yang bangun, semua yang jalanin orang Korea, biar tahu bahwa teknologi Korea itu hebat kan gitu kan. Jangan orang kita lah, kalau orang kita mah, menurut saya itu udah banyak mengurangi orang kita itu. Seharusnya teknologi Jepang, pakai teknologi India, pakai teknologi Cina, kayak gitu-gitu. Lah ini kan ujungnya kayak TPS Bantar Gebang Merah Putih itu kan gitu. Pengennya 100 ton, boro-boro 100 ton. Baik. Berarti dengan PT Kami Plan Indonesia ini harusnya klausul-klausul kerjasamanya juga harus diketahui oleh masyarakat ya, Mas Bagong. Artinya manfaat bagi lingkungan sekitar juga ya, harus tahu ya. Itu kan namanya pemerintah kan juga harus akuntabilitas publik, betul. transparan, dibuka juga nggak masalah kan gitu. Ini kan cuma global-globalnya nggak jelas gitu sebetulnya. Baik, kalau permasalahan sampah, Mas Bagong melihat bagaimana pemerintah Kota Bekasi melakukan pengelolaan sampah terpadunya, Mas? Amburadul. Itu truk-truknya, kontainernya pada bodor-bodor masih jalan terus itu. TPA-nya amburadul itu. Berapa kali mobil terguling itu. Malu itu wali Kota Bekasi itu. Berarti rumah saya di pinggirnya. Oke. Rumah saya itu pinggir TPA Sumber Batu gitu. Dari dulu saya itu minta ke wali kota agak yang kerapian. Ya sekarang mungkin alat beratnya udah banyak, cuma penataannya kurang profesional gitu. Ya mudah-mudahan dengan ada swasta yang mau kolaborasi itu, cara menanganinya akan lebih maju gitu. Kan ini rencana itu dari dulu aja. Nah mestinya juga studi kelayakannya PS-nya dibuka. Dulu kan awalnya itu PS-nya itu katanya didampingin sama Kementerian Pekerjaan Umum itu katanya teknologinya dari Jerman. Terus berubah lagi dari Cina. Terus nah sekarang ini kayaknya Korea itu. Ya Korea juga bagus lah, mudah-mudahan mudah-mudahan terlaksana kalau kita gitu. Jadi supaya gini loh ya, kayak pabrik-pabrik hotel kan bagus-bagus. Kenapa sih pabrik pengelolaan sampah nggak dibikin kayak gitu? Depannya bagus, ininya bagus. Terus mobil-mobilnya harus diganti semua itu, kompaktor itu agak bagusan gitu. Jangan pakai kontainer bodol-bodol itu. Udah gitu baknya udah rusak ya Mas ya? Ya kan sudah metropolitan, masa mobilnya begituan. Baik, Mas Bagong, cara sederhana masyarakat untuk melakukan pemilihan dan pengelolaan sampah, ada tipsnya Mas? Seperti apa?
Ya, kalau nanti teknologinya mau modern, berarti dari sumbernya sudah mapan pemilahan itu. Kan teknologi itu nggak semua barang yang besar, kasur apa dibawa semua ke situ. Kan mestinya juga. Berarti dari sumbernya udah dipilah ya Mas? Ya, ada misalnya gini. Ada zona-zona industri daur ulang kayu, bikin palet, terus logam, terus plastik, macam-macam. Jadi itu sebetulnya yang dibakar-bakar itu hanya sisa sama yang dari rumah tangga, pasar, yang kayak gitu, yang kecil-kecil lah gitu. Okay. Kan nggak mungkin kalau yang besar-besar juga mau diangkut dibakarin gitu kan. Itu kan harus diproses, dipilah dulu gitu. Baik. Ya, artinya ada peran masyarakat untuk pemilahan sampah sebelum diangkut ke TPS Bantar Gebang ya. Harus dirubah, harus dirubah yang sekarang ini. Gerakannya itu itu sebetulnya tergantung pemerintahnya. Kalau pemerintahnya ketat, memang mengajak masyarakat itu harus begitu, lama-lama nanti akan berubah cara bertindak, berpikirnya, bertindaknya itu udah semua rajin lah Jadi tong-tong pemilah sampah itu memang dimanfaatkan. Kalau sekarang kan cuma untuk ini ya, aksesoris pemandangan gitu. Ada tong organik. Oh iya. Betul. Ada yang penting tontonan. Halo Mas? Iya. Iya. Berarti harus ada ini Mas, sanksi yang ditegaskan. Beberapa waktu lalu kan pertemuan di FIDA bersama Pak Wakil juga ada suara yang menyuarakan harusnya juga ada perda dalam penegakan pengelolaan sampah, di dalamnya terdapat klausul hukum-hukum bagi masyarakat yang melanggar membuang sampah sembarangan begitu. Ada, semua mau udah ada itu. Jadi memang pemerintah itu harus ngajak, kalau mereka yang semangat kerja dikasih reward, kompensasi kayak gitu, terus tempat-tempatnya ini. Jadi orang diajak itu juga ada peluangnya gitu loh. Dia dikasih peluang apa, dikasih kompensasi apa. Sanksi-sanksi memang berlaku. Enggak digubris karena pemerintahnya aja amburadul ya, rakyatnya mau ngikutin gimana. Itu sebetulnya di Indonesia itu gampang, di Bekasi itu gampang. Asal wali kotanya ngajak bareng-bareng, wakil kotanya ngajak bareng masyarakat, itu mau masyarakat itu gitu loh. Berarti selama ini belum ada ajakan Pak ya dari Pak Wali? Harus dikasih contoh sama pimpinannya itu. Asal wali kotanya rajin ke kelurahan-kelurahan, ngajak milah sampah, itu lama-lama nanti jadi terbiasa gitu. Kalau ngapa dikit-dikit hukum. Langsung TPA kayak gitu aja, mestinya yang kena hukuman kan wali kota itu, kalau TPA kayak gitu. Nah sekarang kalau memang teknologinya mau modern, memang dari masyarakat itu sudah mulai berubah. Nah masyarakat kita itu nyontohnya, keputusan terakhirnya itu pada wali kotanya. Ya kalau wali kotanya yang ngasih contoh milah sampah, ya semua ngikut nanti. Bila perlu dilombakan yang bagus dikasih hadiah, kelurahan-kelurahan yang bagus dikasih hadiah, difasilitasi teknologi, ya gitu. Jadi nanti dibawa ke plan pengolahan sampahnya lebih mudah diolahnya gitu. Baik. Mas Bagong, terima kasih waktunya dan informasinya, semoga bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Waalaikumsalam. Ya, makasih.